Tapi dikatakan dia, Yesus, duduk di sebelah kanan. Kelihatannya kan ada sebuah pembagian ya. Sebelah kanannya itu mana? Ya. Di situ kan dikisahkan kalau Tuhan Yesus itu berdoa. Dia berdoa kepada Bapa. Apakah dia ngomong sama diri sendirikah? Nah, Pak Pendeta, sebenarnya aku ada satu pertanyaan nih yang dari dulu tuh saya bingung gitu loh gimana jawabannya. Kan kalau kita baca, yang kita dengar-dengar juga di luar sana ada istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Itu udah sering banget lah kita dengar. Nah, yang aku bingung, bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini menjelaskan tentang Yesus? Gimana sebenarnya? Jadi sebenarnya kita ada secara umum kan ya, ada mengenai Tritunggal, ya kan? Trinitas. Nah, itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, tapi satu hakikat Tuhan itu ada 3 pribadi yang berbeda, berdiri masing-masing, dan dari dulu sampai selama-lamanya itu tetap ada, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, Putra, dan pribadi Roh Kudus. Gimana itu ya maksudnya pribadi itu ya? Jadi karena melihat dalam Alkitab bahwa Bapa dengan Anak itu berbeda. Bapa itu yang menciptakan, ya kan? Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama khususnya ya, kelihatannya dari ayat-ayat yang ada dalam Perjanjian Lama, Bapa itu satu pribadi yang tegas, ya kan? Orang Israel kan dibawa keluar dari tanah Mesir, terus kemudian mereka kan dididik di padang gurun. Nah, di situ kan kita melihat ketika Tuhan memberikan perintah kepada orang-orang Israel, Tuhan itu memberikan perintah dengan tegas. Contoh misalnya ketika seseorang tidak memperingati hari Sabat, tidak menguduskan hari Sabat. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang yang memungut kayu api pada hari Sabat. Apa yang terjadi? Dihukum. Orang itu langsung dihukum mati. Ya kan? Jadi kelihatannya Bapa ini satu pribadi yang tegas. Nah, Anak juga satu pribadi yang berbeda dari Bapa, Yesus. Jadi kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, dalam 4 Injil, bagaimana pribadi daripada Yesus? Bagaimana pribadi daripada Yesus? Dia penuh kasih, dia berbelas kasihan, dia seorang yang berempati dan yang lainnya lagi banyak. Nolong orang ya. Ya. Terus kemudian dari Roh Kudus. Roh Kudus sendiri kalau kita lihat sendiri juga di dalam Alkitab banyak disampaikan mengenai bagaimana Roh Kudus itu. Jadi mereka membaca dalam Alkitab dan melihat bahwa pribadi Bapa itu berbeda dengan pribadi Anak, berbeda lagi dengan pribadi Roh Kudus. Tapi dalam Alkitab jelas dikatakan, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dikatakan Allah itu Esa, satu. Allah ya? itu satu. Ya, jadi makanya muncullah paham Tritunggal ini. Satu Tuhan, tapi dalam satu hakikat Tuhan itu ada 3 pribadi yang berbeda. Dari sifatnya ya masing-masing. Dari sifatnya. Ya. Tapi bagi kita ya, kalau kita sama-sama mencermati dan kita harus pahami dulu, Alkitab itu ditulis karena apa? Alkitab itu ditulis untuk manusia. Ya. Tapi ketika Alkitab itu ditulis, sebenarnya isi Alkitab itu apa sih? Kasih Allah. Bukan? Ada kasih Allah memang, ya. Tapi kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isi Alkitab itu adalah berbicara mengenai keselamatan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, isinya itu adalah mengenai rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kita bisa melihat bagaimana nubuat-nubuat untuk keselamatan bagi manusia itu banyak terdapat dalam Perjanjian Lama. Terkhususnya kalau kita lihat Yesus juga mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur itu tertulis tentang Dia, memberitahukan, mengajarkan tentang Dia.
Nah, tadi dia itu siapa? Dia itu adalah Mesias, juru selamat. Nah, itu isi dalam perjanjian lama. Ibarat rancangan ya, blueprint gitu ya. Rancangan. Buat rancangan. Ya. Nah, plan ya. perjanjian baru itu isinya adalah penggenapan daripada rancangan tersebut. Jadi perjanjian lama itu berisi rancangan keselamatan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan daripada rencana keselamatan. Nah, rencana keselamatan itu apa? Yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, bagaimana manusia dari sejak Adam dan Hawa sampai pada hari penghakiman itu semua diselamatkan oleh Yesus Kristus. Padahal Yesus itu lahir di satu masa, umurnya kan 30 tahun lebih ya, 33 tahun kira-kira kan. 30 sekian. Bagaimana seseorang yang bisa hidup selama 33 tahun dalam dunia itu bisa menyelamatkan manusia yang dulu udah ada. Dari sejak Adam Hawa sampai pada hari penghakiman. Bahkan sebelum Yesus lahir bahkan. Nah, jadi Alkitab itu bukan menceritakan, bukan menuliskan tentang siapa Tuhan. Tapi yang dituliskan adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Memang ketika Tuhan menyampaikan rencananya dan bagaimana penggenapannya untuk menyelamatkan manusia, dari situ kita juga bisa melihat sifat-sifat Tuhan. Dari situ kita juga bisa mengenal Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab ya, dari pekerjaan Tuhan kita bisa mengenal Tuhan. Tapi kita harus bisa membedakan dengan baik. Bahwa kalau kita melihat ya, adanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan bekerja. Karena kan menyelamatkan manusia itu pekerjaan Tuhan. Karena kan tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa manusia untuk bisa lepas dari dosa, untuk bisa selamat, tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Karena sama-sama berdosa, iya. nggak bisa. Karena kita dalam dosa. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita adalah terlahir ke dalam dunia sebagai anak, ya kan? Terus kemudian sebagai anak dia memperlihatkan siapa itu Bapa. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi? Nah, terus kemudian juga sebagai manusia, dia kan mempunyai keterbatasan untuk hidup dalam dunia. Tadi kan 33 tahun ya, sesudah itu kan dia mati di kayu salib, terus kemudian bangkit, dan kemudian terangkat ke surga kan. Karena dia manusia juga ya sama kayak kita, terbatas ruang dan waktu. Iya. Nah, terus kemudian bagaimana untuk menyelamatkan orang-orang yang ada sesudah Yesus terangkat ke surga. Padahal yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Dan udah naik ke surga. Yaitu Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu siapa? Kita bisa melihat di dalam Alkitab sebenarnya bahwa di dalam Alkitab banyak disampaikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Berarti nggak terbagi-bagi ya? Nggak terbagi-bagi sebenarnya. Jadi bukan 3 pribadi yang berbeda-beda, tapi sebenarnya adalah satu pribadi yang sama. Berarti kita jangan pakai istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu untuk membagi-bagi ya? Ya, jadi ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang memperlihatkan mengenai sifat Bapa, mengenai sifat Anak, mengenai Roh Kudus. Itu bukan menyatakan bahwa ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi sebenarnya adalah memperlihatkan kepada kita bagaimana sifat Tuhan. Karena kan kalau kita lihat ya, di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, di sini ya kita lihat, di sini kan ia ini kita tahu adalah Yesus, ya kan? Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Maksudnya apa?
Allah itu kan roh, ya kan? Nah, di dalam Alkitab jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah lahir ke dalam dunia ini melihat Allah. Musa pun yang dikatakan berhadapan muka dengan Tuhan, itu sebenarnya tidak berhadapan muka. Tetapi kita bisa melihat dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Musa, di situ disampaikan bahwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, Musa itu masuk ke dalam gua, ke dalam sebuah ceruk batu. Nah, terus kemudian ketika Tuhan datang, Tuhan akan menutup ceruk batu itu. Sehingga setelah Tuhan lewat, barulah Musa bisa memandang Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Musa itu adalah punggung Tuhan. Secara gambaran dikatakan punggung Tuhan. Bukan yang tatap. Jadi bukan muka, berhadapan muka. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Hanya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan adalah melalui Yesus. Karena itu dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah, adalah gambar wujud Allah. Jadi Allah itu roh, dan roh itu kan tidak terlihat, tidak berbentuk. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus memperlihatkan gambar wujud Tuhan. Gambar wujud Tuhan itu bukan muka, kembali bukan muka, bukan bentuk fisik, bukan. Tapi adalah bagaimana sifat-sifat daripada Tuhan. Nah, dari sini jelas memperlihatkan kalau dia adalah gambar wujud Allah, berarti ya dia adalah Allah. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat di kalimat yang selanjutnya dalam ayat ini, dikatakan sesudah dia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yang maha besar ini kan Tuhan. Tapi dikatakan dia, Yesus, duduk di sebelah kanan. Kelihatannya kan ada sebuah pembagian Kayak ada dua. Ya, ada dua. Ada ya dua. Kan? Nah, tapi sebenarnya ini bukan menyatakan ada dua. Karena pertama, Allah itu roh. Ya, roh itu tidak berwujud, tidak berbentuk, dan memenuhi segala sesuatu. Tuhan yang adalah roh. Sebelah kanannya itu mana? Nih kalau kayak aku, kita sebelahan. Ya, kita sebelahan nih. Kenapa bisa dikatakan kamu ini sebelah kanan saya? Karena ada dua orang. Nah, karena saya ada wujudnya. Ada wujudnya, fisiknya. Saya ada wujudnya, saya ada batasan. Maka bisa dikatakan sebelah kanan saya. Nah, Tuhan itu kan roh, ya kan? Sebelah kanannya mana? Kita nggak tahu. Sebelah kanan udara. Iya. Iya sih, nggak mungkin ya ada sebelah kiri kanan udara gitu ya. Sebelah kanan udara mana? Iya, bisa di mana aja. Jadi sebelah kanan yang maha besar itu bukan menunjukkan bahwa ada dua pribadi, bukan. Tetapi maksudnya adalah kembali Alkitab itu kan menceritakan mengenai keselamatan. Nah, karya keselamatan Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk manusia, saat ini tuh belum genap. Saat ini tuh belum selesai. Jadi pekerjaan Yesus, walaupun Yesus sudah terangkat ke surga, tapi pekerjaan Yesus untuk menyelamatkan manusia saat ini belum selesai. Nah, karena keselamatan itu belum selesai, belum genap, maka disebutkan dia ada di sebelah kanan yang maha besar. Berarti jangan melihat sebelah kanan ini jangan diartiin kayak aku kayak sama kita, pendeta iya, sebelah kanan, jangan dibaca seperti itu berarti ya. Bukan arti fisik berarti di sini. Bukan, tapi menunjukkan bahwa karya keselamatan itu belum selesai. Karena jelas dikatakan dalam kitab Ibrani, dia, Yesus, akan menyatakan diri satu kali lagi. Yaitu kapan? Pada hari penghakiman. Nah, pada hari penghakiman itu karya keselamatan selesai. Nah, terus kemudian kita bisa melihat beberapa ayat ya tadi mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama tadi sebenarnya sudah disampaikan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya kan? Dia
seorang anak itu namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai, ya kan? Di situ kan sudah jelas. Nah, terus kemudian kita lihat lagi satu lagi dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 24. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Ini berbicara mengenai Musa, ya kan? Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ayat 26. Dia Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Yang Musa kenal itu siapa? Allah, ya kan? Atau yang kalau kita lihat biasanya disebutkan adalah Bapa yang menciptakan alam semesta. Nih ya. Aku adalah aku. Ya. Tapi apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani? Kristus. Musa itu menderita karena siapa? Kristus. Padahal beda jarak waktunya beda jauh. Iya, saat itu kan Kristus belum ada. Ya kan? Belum ada orang yang menyebut Kristus juga di masa itu. Tapi penulis Ibrani mengatakan dia menganggap penghinaan karena Kristus. Padahal Musa itu dipanggil oleh Tuhan, dia mengalami penderitaan, adalah sebuah persiapan untuk dipakai oleh Tuhan, ya kan? Dipakai oleh Bapa untuk menyelamatkan orang Israel, untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita lihat Ibrani katakan penghinaan oleh karena Kristus. Nah, terus kemudian kita juga bisa melihat ayat yang lain ya. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kalau kita baca sampai di sini, yang dimaksudkan oleh Petrus itu siapa? Nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka menubuatkan mengenai keselamatan, ya kan? Nah, terus kemudian kita lihat, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kalau kita lihat ya, yang memimpin para nabi itu untuk bernubuat, yang memimpin Yesaya untuk bernubuat itu siapa? Roh Kristus. Roh Kristus. Dalam 1 Petrus dikatakan Roh Kristus. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, siapa? Tuhan. Karena saat itu belum ada istilah Kristus, belum ada orang yang nyebut Kristus. Tapi Petrus katakan yang memimpin para nabi untuk bernubuat tentang keselamatan itu adalah Kristus. Roh Kristus. Adalah Roh Kristus. Saat itu orang-orang belum tahu itu Kristus. Iya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa para rasul dan tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab, penulis Ibrani itu mempunyai pandangan Roh Kristus itu adalah Roh Tuhan. Roh Kristus itu adalah Roh Bapa, sama, satu roh yang sama. Oleh karena itu karena Musa menderita karena Kristus. Para nabi bernubuat dipimpin oleh Roh Kristus. Nah, terus kemudian satu lagi kita bisa sama-sama lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai 17. Mungkin bisa tolong bacakan. Boleh. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 17, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah. Itu maksud Petrus apa? Itulah yang difirmankan Allah. Itu maksudnya apa? Ya, Yesus. Pencurahan Roh Kudus. Karena kan waktu itu kan ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 kan, kenapa Petrus berkhotbah? Kenapa Petrus berbicara saat itu? Karena orang-orang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Pencurahan yaitu Roh Kudus. Ya. Pencurahan Roh Kudus. Ya kan? Jelaskan ya, Roh Kudus tercurah. Ya kan, dalam Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus yang tercurah. Nah, tapi apa yang dikatakan? Pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Yaitu tentang apa? Aku akan mencurahkan rohku. Kata Tuhan, kata Bapa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mengatakan melalui perantara Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku. Rohku. Yang dicurahkan apa? Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan. Roh Tuhan sendiri. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Bukan roh yang berbeda. Tapi adalah Roh Tuhan. Jadi, dari sini kita bisa melihat Roh Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Tuhan itu adalah Roh Kristus. Jadi adalah satu roh. Bukan tiga roh yang berbeda. Jadi, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, hanya ada satu Tuhan dengan satu pribadi. Hanya memang ketika Tuhan menyelamatkan manusia, Dia berkarya sebagai Kristus, sebagai Yesus, sebagai Roh Kudus. Jadi karya penyelamatan itu cuma memang dari roh yang sama dari awal, dari awal penciptaan yang kita tahu Allah ya, Allah Bapa sang pencipta. Terus kemudian dengan turunnya Yesus juga ke dalam dunia, itu juga bagian dari rencana ya, rencana keselamatan dari awal. Dan bahkan turunnya Roh Kudus pun juga bagian dari rencana itu. Jadi keselamatan. Satu paket gitu ya. Dari awal, tengah sampai akhir itu benar-benar satu paket tuh. Nggak terbagi-bagi. Satu ini dikerjain oleh si orang yang pertama, yang kedua orang ketiga, enggak, satu tetap. Ya, itu satu paket dan itu dikerjakan oleh satu pribadi yang sama, yaitu Tuhan. Ya kan? Nah, ini kita ada satu pertanyaan lagi nih. Ternyata ada dua deh. Tadi pertama awalnya bilang cuma satu, tapi ternyata ada dua nih. Ini pertanyaan yang kita sering-sering denger lah. Aku juga jadi penasaran nih. Nah, kalau kita baca ya di Matius pasal 26 ya. Ketika cerita tentang Yesus di Taman Getsemani nih, Pak Pendeta. Di situ kan dikisahkan kalau Tuhan Yesus itu berdoa. Dia berdoa kepada Bapa. Padahal kita tahu tadi dari penjelasan kita tuh dari awal sampai sini, kalau Tuhan Yesus sendiri itu juga adalah Bapa. Rohnya sama, pribadi yang sama. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu berdoa kepada Bapa? Apakah dia ngomong sama diri sendiri kah? Atau gimana nih? Kok bisa? Kembali mengenai keselamatan. Tadi kita ingat dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma dikatakan apa? Oleh karena satu orang berdosa, maka semua manusia berdosa. Sehingga oleh karena satu orang benar, maka semua orang dibenarkan. Oh, yang benar itu siapa? Satu orang, satu manusia. Ya. Jadi artinya ketika Yesus menyelamatkan, ketika Tuhan menyelamatkan manusia, Dia turun ke dalam dunia, Dia itu menjadi manusia seutuhnya. Karena bukan itu dia setengah-setengah ya, setengah Allah, bukan setengah manusia jadi-jadian. Jadi-jadian setengah-setengah gitu. Bukan. Jadi manusia seutuhnya. Maka kita lihat dia lahir. Dia melalui peristiwa kelahiran. Terus kemudian dia disunat pada hari ke-8 karena dia lahir sebagai orang Yahudi. Kayak adat Yahudi juga. Ya, dia mengikuti adat Yahudi. Dia juga harus belajar.
Dan terus kemudian setelah selesai belajar, nah ini pertanyaan ya, Yesus sebelum umur 30 tahun itu kemana? Belajar. Belajar. Di rumah ibadat belajar. Ya, Mas, di rumah ibadah belajar itu umur 12 disampaikan. Tapi antara umur 12 sampai umur 30 dia kemana? Ada 20 tahun di gapnya. Dia kemana? Ya dia hidup biasa sebagai manusia di rumah orang tuanya. Dan kemudian setelah dewasa apa yang dilakukan? Dia bekerja. Oleh karena itu ketika dia datang ke Nazaret, apa yang dikatakan oleh orang-orang Nazaret? Bukankah itu adalah Yesus, tukang kayu, anak tukang kayu? Dalam Injil lain dikatakan dia adalah tukang kayu. Saudara-saudaranya tinggal bersama dengan kita. Jadi apa yang dia lakukan sebelum dia memberitakan Injil? Ya, kita biasa gitu ya. Iya, kayak kita bekerja. Aktivitas biasa sehari-hari. Iya, jadi artinya ketika Yesus ada di dalam dunia, ketika Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia, dia itu menjadi manusia seutuhnya, bukan berpura-pura, bukan menyamar sebagai manusia, tapi dia menjadi manusia. Nah, karena dia adalah seorang manusia, tentu dia mempunyai kelemahan juga. Dia bisa merasakan takut, dia bisa merasakan emosi-emosi yang kita rasakan. Karena itu kita lihat dia pernah menangis, ya. Dia bisa merasa lapar, dia bisa dicobai oleh iblis. Pernah marah juga. Ya, dia pernah marah. Kita bayangkan sih ya, iblis saja yang tahu Tuhan, kenapa berani mencobai Yesus? Iya, nggak takut ya? Ya, kenapa? Karena saat itu yang dihadapi adalah manusia seutuhnya. Karena itu dia berani mencobai Yesus. Jadi ketika ada di dalam dunia hidup sebagai Yesus Kristus, Tuhan itu seutuhnya menjadi manusia. Karena itu dia bisa merasakan ketakutan. Sehingga sebagai manusia, ya dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Bapa. Walaupun jelas dalam kitab Yohanes dikatakan sebenarnya dia ada di surga, pada saat yang bersamaan dia ada dalam dunia. Dan itu satu hal yang mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nggak kayak kita ya? Iya, nggak kayak kita. Kita di sini, kita nggak mungkin ada di tempat lain untuk yang bersamaan. Iya. Jadi kita jangan lupa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maha hadir. Berarti peristiwa dia berdoa nih yang kita jadi pertanyaan yang tadi nih Pak Pendeta, sebenarnya ada alasan gitu ya, ada alasan kenapa dia berdoa. Alasannya itu karena memang dia adalah manusia ya. Dia manusia seutuh nih kayak kita gitu ya. Nah, kalau misalnya Tuhan langsung hapuskan dosa semua manusia, tidak perlu melakukan apa-apa, di mana keadilan Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati dengan cara menderita di kayu salib sampai dia mati?